Ya, ini angkatan ke 52. Jadi kalau dihitung angkatan pertama sekarang tahun 2024 angkatan ke 52, sedangkan angkatan pertama berarti di tahun berapa? Ada yang bisa jawab? Nah, jadi angkatan pertama itu kurang lebih tahun 1972. Ya, jadi sudah cukup senior. Jadi kalau dianggap rata-rata umur siswa kelas 9 15 tahun, berarti angkatan pertama sekarang usianya sudah 52 ditambah 14. 52 ditambah 15, berarti 67. Tekunkan dan perdalam ilmu agama kalian, sehingga kita nanti menjadi bahagia untuk minimal lingkungan kalian, umumnya untuk lingkungan kalian. Dan terakhir, Bapak titip sama kalian, selama ujian tolong jangan berbuat yang kurang baik. Menyontek atau sharing dengan teman itu sama saja dengan membunuh kalian sendiri. Percayakan jawaban sama kalian dengan kerja keras kalian, dengan modal kemampuan kalian. Karena kedepannya lagi, kalau kalian sanggup dengan diri kamu sendiri, maka insya Allah kalian akan berhasil. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada banyak poin penting ya Nak, yang disampaikan oleh Pak Didi. Boleh dibantu sebutkan apa aja tadi pesan-pesan dari Pak Didi Nak? Tunjuk tangan dulu baru ngomong. Tadi yang cowok-cowok nih, pesan dari Pak Didi apa ya? Tunjuk tangan dulu baru ngomong. Ayo. Kalian ini calon pemimpin loh Nak. Bisa jadi nanti ketika kalian sudah kuliah atau mungkin ketika SMA, kalian akan berkesempatan menjadi pemimpin. Kalian berkesempatan menjadi sebuah MC maju ke depan. Nah, coba tadi apa ya yang disampaikan oleh Pak Didi? Silakan Paras tadi. Kenalan dulu ya. Paras agak jongkokan ini bisa. Oh iya. Oke, kenalin dulu namanya, kelas berapa, terus tadi yang disampaikan Pak Didi itu apa aja sih poinnya yang penting-penting. Yuk. Sebelum saya kenalin, kayaknya yang sebagian besar dari kalian semua udah tahu nama saya siapa ya. Tapi kalau masih ada yang lupa nggak apa-apa, saya ingetin. Oke, nama saya Faras Hendrawan, saya dari kelas 9A. Apa saya perlu cantumin juga absennya? Oke, jadi poin yang tadi udah disampaikan itu intinya cuma satu, jangan selalu bergantung sama orang lain, percaya sama diri sendiri, banggakan diri kita dengan apa yang murni dari diri kita sendiri juga. Seperti contohnya, jangan menyontek saat ujian, jangan berbagi. Kita perlu belajar dengan keras sebelum ujian, jadi kita bisa menghasilkan jawaban yang terbaik dari kita sendirinya. Jadi kita membangun versi yang terbaik dari kita tunjukkan. Ketika kita remaja, bukan kalian aja, saya juga tentu
sedikit kenakalan yang mungkin kita lakukan sadar atau nggak sadar. Kadang kita ikut-ikut teman, kadang kita memang itu yang ingin kita tunjukin ke orang untuk membuat orang tuh tahu keberadaan kita ada di sini, baik dengan cara positif atau cara negatif. Ini tahun ketiga kalian di sini. Kalian tahu. Kita akan lanjut ke acara inti dari kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu motivasi yang akan disampaikan oleh Bapak Eka Sukandar SPD. Izin bacain sedikit biodata singkat dari Bapak Eka, boleh ya nak? Oke, dengerin dulu nih. Nama lengkap Bapak Eka Sukandar SPD. Pendidikan yang beliau ampu, SMA Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Ada yang ingin masuk Gontor? Ya, masuk Gontor itu juga nggak mudah ya nak, tesnya luar biasa ya. Selanjutnya, beliau menempuh S1-nya di Universitas 45 Bekasi. Ya, terima kasih. Boleh suaranya dikecilkan dulu. Nah, pada saat ini Bapak Eka Sukandar merupakan trainer pendidikan dari Mandiri Cipta Anugrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita bakar semangatnya hari ini. Kalau saya katakan selamat pagi, anak-anak jawabnya pagi luar biasa. Bisa ya? Kita lihat sama-sama. Selamat pagi. Kita tes dulu yang laki-laki. Kayaknya laki-laki tadi banyak ngobrol, tapi satu orang tampil tadi, masya Allah, menggetarkan dunia. Kita tes dulu ya, yang muslimnya, yang laki-laki siap. Selamat pagi. Suaranya ngebas, jadi nilainya 99,9 karena saya laki-laki. Oh enggak. Siap. Yang perempuan siap, yang muslimah atau yang cewek siap. Selamat pagi. Kedengeran suara ceriwis dan manja-manja sedikitnya. Jadi nilainya 100, tangan yang dia buat muslim. Baik, kita tes dulu konsentrasinya. Siap. Kalau saya bilang Banten, tangannya ke atas, Banten ke bawah. Bisa ya? Yang salah maju ke depan, hafalan surat Yasin. Makanya konsentrasi. Yang angkat tangan juga kita akan suruh hafalan surat pendek aja, surat Al-Baqarah. Siap ya? Oke, siap. Bandung. Makasih udah angkat tangan. Banten ke bawah. Makasih. Bandung. Yang tes sama-sama. Banten. Bandung. Masih ngobrol. Banten. Ban mobil tuh. Ban mobil. Jadi masih belajar cerdas. Kita tes lagi, saya lagi. Bandung. Banten. Ban kempes. Dan pilih jadi pilpres aman. Menyalon lagi jadi gubernur Jakarta. Alhamdulillah. Oke, kamu sekarang ya, selamat pagi ya Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya Tuhan yang buat Adam. Jangan ada yang tidur. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh. Atau biasanya Pak Eka menyampaikan di kebaran saya, Pak Eka Sumarna, kita mengatakannya dalam bahasa Arab manjada. Apa artinya manjada wajada? Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Anak-anak, saya mau masuk SMA negeri. Kalau kalian hari ini sungguh-sungguh belajar, mendengarkan gurumu, menghormati dia, meminta doa orang tua, insya Allah kalian akan lulus ke SMA negeri yang terbaik. Amin. Tapi kalau hari ini kamu santai aja, gue yang penting lulus aja dari SMA negeri 80. Mau masuk comberan is okay, mau masuk gorong-gorong gak apa-apa, mau masuk uang ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kalian gak punya planning. Please hari ini bersungguh-sungguh kayak budak gitu. Ada seorang ada seorang anak kecil ingin masuk silat dan dia datang ke solid. Yang pertama dia harus melaksanakan peraturan yang ada. Yang pertama
sekarang menjadi orang paling hebat. Karena kenapa? Sungguh-sungguh. Maka ujian yang kedua apa? Kamu harus menemukan ada gambar di jidatnya guru-guru. Dari mana itu? Yang terakhir ini adalah menuliskan dia menjadi seorang yang sangat-sangat profesional. Di mana ternyata ada di kaleng Pepsi. 1, 2, 3. Pusing kepala Berbi. Pusing. Oke, tepuk tangan dong yang meriah buat kita semuanya. Yang keempat fokus. Yang keempat fokus. Kita lihat kalau orang-orang fokus kira-kira sukses nggak? Enggak ya. Maka anak-anak yang cerdas, yang pintar itu biasanya kalau di kelas fokus. Bapak Ibu guru yang tenangkan, dia fokus. Gak bercanda, gak main handphone, ya. Gak ngobrol dengan temannya. Dan hari ini juga saya akan lihat ada 80% anak-anak yang akan sukses, akan mendapatkan ilmu yang 20%-nya mungkin belum karena masih belum fokus. Takutnya kayak gini kalau gak fokus. Ada sebuah pertandingan sepak bola terkenal antara Jepang dan Indonesia. Ada Roberto Carlos kan, terkenal dengan tendangan mematikannya. Lalu apa yang terjadi? Dia pun diberikan minuman. Karena dia diberikan minuman, dia pun menghormat kepadanya. Dan dia pun hormat kepada anak kecil tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Roberto Carlos pun dilanggar. Dan ketika dilanggar, apa yang terjadi? Dia pun mengeluarkan kartu kuning. Dan terjadi tendangan bebas. Tapi apa yang terjadi? Roberto Carlos berkata, aduh kalau saya masukin teman saya tadi di bandara sedih loh. Oh iya, kita berikan hormat aja deh. 1, 2, 3. Hormat, pemain Jepang gak fokus, diterjang langsung. Dung tangannya ke atas, banter. Oke, saya mau tanya nih anak-anak di sini cerdas-cerdas, amin ya robbal. Karena kalian adalah orang-orang pilihan bisa masuk ke SMP Negeri 80 yang lain masih waiting list, betul? Maka kalian masuk ke sini bersyukur diajari oleh guru-guru kalian yang hebat. Suatu hari ada seorang ayah, kemudian dia lagi duduk di rumahnya. Kemudian apa yang terjadi? Ada anaknya yang ketika itu mengetuk pintu rumahnya sambil nangis. Dia pas 6 SD, ayah bukain pintu, ayah bukain pintu, ayah. Lalu ayahnya sedang minum kopi dan megang handphone, buru-buru terjadi nak. Lalu dibukalah ikatan matanya, dia katakan, ya Allah, this is a beautiful view like your face. Masa beautiful like your face kan nggak mungkin. Masa kayak Adam cantik kan nggak mungkin ya. Lalu ya Allah bagus banget ya pemandangannya. Aku boleh berenang di situ ya boleh. Mancing di situ boleh ya boleh. Kelelep boleh ya boleh juga. Oke, nah pertanyaan buat kalian anak-anak hebat SMP Negeri 80 yang super kreatif, pinter, soleh dan soleha. Kira-kira apa intisari dari cerita yang saya sampaikan? Angkat tangan, dapat uang 100.000 dari Pak Eka ya. Ya. Ada yang bisa jawab? Angkat tangan satu orang. Satu, oh sini lah, maju ke depan, Masya Allah. Udah cantik, pinter, soleha. Selamat datang Ibu Sandiaga Uno. Siapa namanya? Medina. Nama panjangnya? Medina Resmiwira. Bersatu-satu dahulu, bersenang-senang kemudian, betul banget. Ya, hari ini mungkin kalian diberikan motivasi, lama waktunya dengerin tadi kepala sekolah kita, MC kita, kemudian sambutan dari guru kita lama. Ya, bahkan kalian hari ini mungkin yang sholat, yang beribadah di tempat lain, di gereja, kamu capek lelah. Tapi the next kamu akan mendapatkan sungai yang lebih indah, terbuat dari madu, susu, air zam-zam. Itu hanya diperuntukkan buat kalian yang penuh dengan kesabaran. Terutama yang pria buat kita semuanya. Thank you Medina. Oke. Yang pertama, kita harus ya miliki impian besar. Oke. Kadang-kadang kita kan nggak punya impian ya. Aduh, saya lulus SMA mau kemana? Padahal kalau kita lihat di Eropa sana, ya di Eropa sana anak-anak kecil itu udah punya mimpi, udah punya impian besar. Ya dari kecil, dari TK, ya dari TK mereka itu sudah diajarkan untuk bermimpi. TK mereka ketika punya cita-cita, kamu jadi apa? Aku mau jadi dokter, bu guru, pak guru. Maka pak guru dan bu gurunya field tripnya ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit katanya, bu guru, itu siapa pakai baju putih? Itu pocong, nah. Itu dokter, nah. Oh dokter, bu guru, ganteng banget ya. Itu yang tajam-tajam apa yang ada airnya? Itu impusan, nah. Kalau itu apa? Itu bangku, nah. Nanya mulu kamu. Kalau apa yang terjadi? Cita-citanya dibangun dari kecil, umur 25, 26, dia menjadi seorang dokter.
mau jadi pilot seperti dari angkatan udara ya, dari angkasa tadi menyampaikan, ketika dia mau jadi pilot kan dihadirkan kemana? Ke pesawat. Masih ada yang ngobrol 2 orang. Lalu apa yang terjadi? Pak Guru, ini apa? Itu setirnya, ini apa? Tombol-tombol. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bangun mindset, I want to be pilot. Aku ingin menjadi seorang pilot. Dan jadi hari ini bahkan ada di antara kalian udah kelas 3 SMP, ada yang gak punya cita-cita, angkat tangan. Tuh kan, angkat tangannya. Apa cita-citanya? Oke. Maka hari ini kita harus mempunyai impian yang besar. Iya kan? Ini yang terjadi di mana? Yang terjadi di luar negeri. Ya, di Eropa ya. Ketika dia mau jadi perenang, kakak aku mau berenang. Iya, silakan loncat ya deh. 1, 2, 3. Kakak aku mau jadi seorang supir lah. Ya. Kakak aku mau jadi arsitektur. Akhirnya apa terjadi? Ketimpa dulu. Aku mau jadi pesilat, iya boleh nah. Tapi yang salto dulu, iya baik ya, lihat yang salto ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Aku mau jadi pengusaha kafe ya, minum dulu nih ya. Aku mau jadi binaragawan seperti Om Deddy Corbuzier, olahraga dulu dia. Mau punya rumah makan, rebutan makan dulu ya buat kamu, ambil buat kamu. Mau jadi arsitektur, pertama dulu ya. Mau jadi pemain bola, Lionel Messi, Ronaldo ya. Membangun rumah, dia harus keluar dulu dari sisi tersebut. Ya. Mau jadi peselancar, latihan dulu ya. Mau punya pabrik boneka, main dulu dia sama boneka. That's the dream big, itulah impian besar. Maka hari ini anak-anak harus punya impian besar. Ada yang kenal dengan ini siapa namanya? Om Sugiono. Bukan. Siapa? Ada yang tahu? Anak-anak ada yang pernah naik motor PCX? No. Honda Beat. Ini namanya Ichiro Honda, bukan bapak botak ya. Ichiro Honda. Tahu Ichiro Honda siapa? Dia yang pertama kali menemukan merek motor dan mobil dengan brand Honda. Betul nggak? Saingannya Yamaha. Betul ya. Apa yang terjadi Nas? Apa yang terjadi dengan Ichiro Honda? Ichiro Honda itu dulu pertama-tama biasa-biasa aja. Dia juga sama dengan kita, orang biasa. Bahkan dia termasuk orang miskin. Karena kenapa Ichiro Honda umur 15 tahun dia udah bekerja di Toyota sebagai tukang sapu-sapu. Atau bahasa kerennya janitor. Lalu apa yang terjadi? Apakah Ichiro Honda menyerang? Enggak. Dia intip bagaimana cara membuat mesin. Dia intip bagaimana cara menggunakan mesin. Lalu Ichiro Honda pada umur 18 tahun dia keluar resign dari Toyota. Dia menciptakan jari-jari motor terbuat dari besi. Sedangkan Toyota ketika itu menciptakan jari-jari motor itu atau pelek motor jari-jarinya itu terbuat dari kayu. Dijual ke Toyota, ditolak. Kamu itu siapa? Lo, gue gitu kan. Kamu itu bukan siapa-siapa, di sini ditolak dia. Terjadi peperangan antara Amerika dan menghancurkan Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atomnya. Sampai mereka kaget. Meledak. Meledak ya. Lalu apa yang terjadi? Pabriknya hancur, dia kumpulkan besi-besi. Dan ketika dia kumpulkan besi-besi itu, kemudian mesin-mesin yang dia buat itu dia tempelkan di sepeda, dan sepeda tanpa dikuit bisa berjalan sendiri, dinamakan dengan sepeda motor. Keren ya? Maka hari itulah penemuan pertama di Jepang Ichiro Honda, dan hari ini kita bisa menggunakan sepeda motor karena jasa dan impian the big dream dari Ichiro Honda. Tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Lebih keras lagi, lebih keras. Angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi besar. Hujan lebat lagi. Hujan lebat lagi, lebih keras. Petir menyambar. Angin sepoi-sepoi. Oke, baik. Balik kanan juga. Sip.
Siap? Dengerin dulu. Anak yang cerdas, anak yang pintar pasti auditorinya juga bagus. Siap? Dengerin dulu. Bagus. Sekarang pejamkan mata. Jangan intip yang intip-intipan ya. Siap. Pejamkan mata, kita bangun mindset positif. Kemudian kita bangun juga aura positif ke teman kita. Pejamkan mata, kalau memberikan switch. Siap. Switch saya dan teman saya akan sama. Switch saya dan teman saya akan sama. Switch saya dan teman saya akan sama. 1, 2, 3. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bandung, Banten. Menghadap sini lagi, sudah selesai. Begitulah keajaiban dari kata-kata positif. Dua orang masih ngobrol, siap-siap berdiri. Begitulah keajaiban daripada kata-kata positif. Hari ini, please, kalau kamu mau sukses, kalau kamu mau dihormati orang, kalau kamu mau memudahkan urusan temanmu, maka ucapkan kata-kata positif. Mulai sekarang ucapkan ujian mudah. 1, 2, 3. Ujian mudah. Saya akan mendapatkan nilai terbaik. Lagi ujian mudah. Ujian gampang. Kalau kamu selalu ucapin itu, otak kiri, otak kanan kamu akan mengikat, mentransfer terus tubuh kamu dan mengatakan gampang, mudah. Tapi kalau kamu mengatakan ujian sulit, maka akan mentransfer kata-kata sulit ke seluruh tubuhmu. Nauzubillah ini. Dan yang terakhir adalah dekau dengan Indonesia Special School. ibu aku sama ayahku udah nggak ada, jadi aku buat ibu sama bapak terus sama buat Dewan Juri yang ada di sini. Makasih banget sayang. Kapan meninggal? Baru yang pas Agustus itu lah. Iya baru meninggal. Itu yang kalau bapak udah 4 tahun meninggal. Jadi selama ini kamu tinggalnya di mana? Sadar, yayasan, anak jalanan, rumah. Kenapa
kamu mempunyai motivasi yang sangat besar sekali untuk tetap ikutan Indonesia Idol Junior? Karena aku pengen berbakti kedua orang tua. Mungkin misalkan kalau hari ini lolos, mudah-mudahan aja aku bisa pengen pulang ke Rangkas buat kuburan ayah sama ibu, pengen dibagusin. Mudahkan kami dalam belajar ya. Mudahkan kami dalam ujian ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa tangan kami, kaki kami, mata kami, telinga kami yang mungkin hari ini tidak pernah menyembah-Mu, yang mungkin hari ini lalai dengan perintah-Mu ya Allah. Mudah-mudahan Engkau ridhoi perjuangan kami dan Engkau panjangkan umur kedua orang tua kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya baik, Mas sekalian. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang menegakkan mata biarkan hatinya begitu lembut. Mudah-mudahan apa yang diijabah, apa yang didoakan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum menegakkan mata juga tidak apa-apa. Dan mungkin air mata kamu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu pernah berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan mudah-mudahan kamu kelak akan menjadi orang sukses, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Mohon terus tumbuh ke atas, diterpa angin semakin kencang. Waktu yang diberikan amat terbatas.